Sisa umurku. Bodo amat lah, mau mati sekarang juga aku gak peduli. Orang aku gak pengen hidup. Ren, kenapa lo ngomong kayak gitu sih? Mama sama papa udah cerai sejak aku kecil. Sekarang papa juga udah punya anak baru lagi. Dan mama juga udah nikah lagi kemarin. Buat apa aku hidup? Berapa sisa umur lo, Ren? 150 tahun, Vin. Syukur deh kalau gitu lo bisa bagiin umur lo ke orang yang butuh. Biar lo dapat pahala, Ren. Toh umur lo juga udah lebih banget kan? Iya dong. Itu kan si anak broken home. Gue denger-denger ibunya udah nikah lagi kemarin. Iya cuy, keluarganya berantakan banget. Kalau gue jadi dia mah, gue udah bunuh diri kali. Ada yang memiliki umur lebih dari 100 tahun? Saya, Pak. Kalau gitu, kamu bisa kan membagikannya ke anak yatim? Umur mereka semua sisa sedikit. Bisa, Pak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ren, boleh bagi umur gak? Umur gue sisa 2 hari. Gue masih harus jagain adik gue. Boleh dong. Ren, bagi gue juga. Gue belum pengen mati. Gue masih pengen hidup bahagia sama orang tua gue. Iya, tenang aja. Sekarang umurku sisa 1 tahun lagi. Ren, jadi lu bohongin semua orang? Harusnya lo bersyukur masih dikasih hidup. Lagian orang tua lo pasti sayang banget sama lo. Mereka pasti sedih banget kalau sampai kehilangan lo. Lo gak boleh gitu. Kamu bisa bicara kayak gitu karena kamu nggak tahu gimana rasanya jadi anak broken home. Ren, katanya lo satu-satunya orang yang punya sisa umur paling banyak ya? Iya, sisa umurku banyak kok. Kalau gitu aku boleh minta gak, Ren? Aku harus jagain nenekku yang lagi sakit. Gak usah banyak-banyak, 1 tahun aja, Ren. 1 tahun ya? Boleh kok. Ya ampun, beneran, Ren. Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih, Ma. Harus habis ya, nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu. Udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu, Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak, Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih, Ren? Kalau lo gak mau ikut, ya gak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo, Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo gak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya, Marco, kamu juga. Hei anak Malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua. Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak Polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Buta 9 tahun dan dapat uang 5 triliun. Ren, kamu harus dapetin uang itu. Kamu pengen kan bikin mama senang? Kapan lagi aku bisa bikin mama senang? 9 tahun gak terlalu lama kan? Permisi, boleh gabung di sini? Idih, kita gak mau punya teman buta. Udah pergi sana. Udah hampir 9 tahun aku hidup gak punya teman. Semoga aku cepat bisa ngeliat biar aku punya banyak teman. Ren, lo gak malu jadi orang buta? Gue aja malu ada lo di sekolah ini. Ini cuma sementara, bentar lagi aku bakal bisa ngeliat kok. Dan dapat 5 triliun. Mau aja lo dibohongin sama sistem. Lo gak bakal bisa ngeliat lagi dan gak bakal dapat 5 triliun. Guys, besok ada lomba membaca puisi antar sekolah. Yang menang bakal dapat gelar duta membaca. Wah, aku mau ikut dong. Daftarnya di mana? Ren, lo kan buta, gak usah ikut-ikutan deh. Udah deh, piala itu udah pasti jadi milik gue. Besok aku udah bisa ngeliat kok. Gak mungkin, gak usah mimpi deh lo. Bu, saya mau ikut lomba membaca besok. Mana bisa, kamu kan buta. Idih, berharap apa sekolah kita sama orang buta kayak lo? Aku lebih pantas kan ikut lomba itu, Bu. Betul, Sania yang bakal wakilin sekolah kita besok. Bu, tolong kasih saya 1 kali kesempatan. Saya yakin besok saya udah bisa ngeliat. Baik, ibu kasih kamu kesempatan sampai besok ya.
Hei Julun, lo sengaja ya mau nyaingin gue? Cuma gue yang pantas wakilin sekolah ini. Kita lihat aja besok, aku pasti bisa ngalahin kamu. Kalau sampai besok lo belum bisa ngeliat, lo harus keluar dari sekolah ini. Mah, bentar lagi kan waktunya. Iya nak, mama bakal dapat 5 triliun. Wah, aku udah bisa ngeliat, Mah. Tetap buta 12 tahun lagi dan dapat 50 triliun. Ren, 5 triliun ini nggak cukup untuk mama. Kamu harus terima tantangan itu. Tapi, Ma, aku pengen banget ikut lomba besok. Ren, dengerin mama. Ren, jangan sampai ada yang tahu kalau diamondmu banyak. Nanti pada minta lagi. Ya, nggak apa-apa lah, kan berbagi itu bagus. Kalau lo kehabisan diamond, lo bakal dibunuh sama iblis nafsu. Iblis nafsu, serem banget. Terus, kalau waktu di atas ini artinya apa? Kalau sampai waktunya habis dan diamond lo masih banyak, lo bakal dapat uang, Ren. Semakin banyak diamondnya, semakin banyak uangnya. Halo Ren, boleh pinjem diamond nggak? Gue butuh banget nih buat bayar uang sekolah. Gak ada, diamondku pas-pasan. Aku harus ngumpulin diamond yang banyak biar dapat banyak uang nanti. Guys, kalau ada yang butuh bantuan, bilang ke aku ya. Aku masih ada diamond kok. Eva, aku butuh diamond buat beli makan. Gue juga, Pak. Pak, aku nggak punya diamond, boleh bagi juga gak? Kasian banget lo, Ren. Nih gue bagi. Aduh, aku harus bayarin biaya pengobatan adikku. Segini doang mah, kurang. Ya udah, ini semuanya buat kamu. Kelihatannya kamu butuh banget. Wah, banyak banget diamond aku. Jadi nggak sabar nunggu waktunya habis. Ren, diamondmu ada banyak ya. Kalau gitu kamu bisa dong bayarin biaya rumah sakit adikmu. Dia butuh diobati, Ren. Enak aja, ini kan diamondku mah. Lagian aku juga nggak peduli sama adik. Astaga, kamu bener-bener jahat banget sama adik. Ma, adik udah gak kuat lagi. Sabar ya nak, ini peluk boneka kesayangan kamu aja ya adik. Rusakin boneka adik. Oke, yang penting dapat diamond. Cucuku, nenek titip diamond ini sebentar ya. Nenek mau ke toilet. Iya nek, baik cu. Aku bawa kabur aja diamondnya nenek. Akhirnya diamondku habis juga. Hah? Filia, kamu bilang apa barusan? Bukannya katamu diamond kita nggak boleh habis? Mau aja ditipu. Sekarang lo udah gak punya waktu lagi buat berbagi diamond lo. Selamat dibunuh iblis nafsu, Ren. Adik, maafin kakak. Kakak nggak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu, dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Kenapa adek lakuin itu? Ren, ini ada surat dari adek lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi cu, ada cara agar adikmu bisa hidup kembali cu. Gimana caranya nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba nenek lihat kalungnya. Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok nek, asal bisa ngelihat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Yang meninggal hari ini, ya... Kakak, aku masakin makanan kesukaan kakak nih. Apa sih, Dek? Hah, jadi salah pilih, deh. Kakak cobain deh makanannya. Buang aja tuh makanannya. Aduh, berarti aku bakal meninggal malam ini. Ren, muka kamu kenapa jutek banget gitu? Tanya aja tuh anak kesayangan mama, si Cika. Kakak kenapa sih? Aku kan cuma bikinin makanan buat kakak. Maksud aku baik. Hah, pokoknya kalau aku kenapa-napa, salahin dia. Kakak, kenapa kakak bikin cerita di sosial media kalau aku mau ngebunuh kakak? Semua orang jadi bully aku sekarang. Udahlah, kamu gak usah sok baik lagi sama aku mulai sekarang. Kamu seneng kan bentar lagi aku meninggal? Kamu emang pantas dibully.
Enggak kak, kakak salah. Sebenarnya tuh. Udah, aku nggak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Ma, kalau adik meninggal tolong sayangi dan jagain kakak ya ma. Adik sayang banget sama kakak. Udahlah dek, kamu nggak usah cari perhatian. Orang kakak yang bakal mati. Kamu sengaja kan tadi pagi biar aku salah pilih? Enggak kak, kakak nggak ngerti. Udah. Ren, kamu kenapa bicara kasar begitu sih sama adik? Waktuku sisa 2 jam lagi, aku nggak pengen mati. Kakak, aku bikinin kalung nih buat kakak untuk kenang-kenangan. Terus aja acting kayak gini dek. Kak, jangan dibuang. Itu kan aku bikin buat kakak. Aku nggak butuh. Dek, boneka kesayangan kakak udah kotor, cuciin dong. Oke kak, aku cuciin. Maksud adik apa sih chat kayak gini? Lebay banget. Waktuku sisa 1 menit lagi. Loh, kok aku masih hidup? Ren, adikmu Ren. Adik, kenapa mah? Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99% mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%, ada apa? Cih, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue nggak level debat sama lo karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen. Aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit. Kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan. Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen. Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku.